Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam kehidupan bergereja, acap kali kita melihat ada pelbagai karunia yang Tuhan berikan kepada anggota jemaat. Nah, apa karunia itu? Mengapa Tuhan memberikan karunia itu kepada kita manusia? Mari kita belajar dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon tuntunan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, sumber hikmat, dimuliakanlah nama-Mu. Saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan firman itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut kebenaran firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan ini adalah bacaan yang sungguh luar biasa, mengajar kita semua tentang karunia-karunia yang ada dalam pelayanan bergereja. Ini penting saudara sekalian, sebab kalau kita tidak memahaminya, kita bisa berselisih paham dalam mengemban tugas pelayanan di gereja. Nah, mari kita dalami kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dalam sorotan tema rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Saudara, apakah saudara memahami apa itu karunia Roh Kudus? Kita bisa saja spontan mengatakan, Pak Pendeta, itu adalah pemberian Tuhan, sebuah kecakapan atau kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Itu tuh karunia. Anda tidak salah. Kata karunia merupakan salah satu kata kunci dalam pewartaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Bayangkan saudara sekalian, dalam kitab Perjanjian Baru, kata karunia kita temukan muncul sebanyak 17 kali, 16 kali Paulus yang menggunakannya. Jadi boleh kita katakan Paulus suka sekali menggunakan kata ini dalam pewartaan Injil. Kata karunia sering dihubungkan dengan kata roh, karena itu disebut karunia roh. Itu berarti karunia itu bukan hasil usaha manusia. Karunia itu adalah pemberian Roh Kudus.
diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Tetapi fakta sekarang, perhatikan saudara sekalian, dalam kehidupan berjemaat, fakta yang terjadi sekarang, ada orang yang menganjurkan untuk belajar bahasa roh. Jadi, karunia itu menurut orang tersebut bisa dipelajari. Nah, karena dipelajari, maka bahasa roh itu menjadi bahasa yang seragam. Ini bukan bahasa roh yang asli, bukan bahasa roh yang sejati. Ini adalah palsu, bukan asli, rekayasa, dan bukan alami. Nah, agar kita tidak terjebak dalam lingkaran kesesatan, di mana ada yang mengatakan bahwa karunia itu bisa dipelajari, mari kita belajar dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Teks 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu bicara tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Pertanyaan mendasar sekarang, apa itu karunia? Mengapa Paulus bicara tentang karunia Roh Kudus? Dan apa relevansinya dalam kehidupan bergereja? Saudara, mari kita bersiap diri mendalami teks 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sehingga kita tidak mudah tersesat. Mari kita gali kata karunia. Kata karunia dalam kitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, hen, artinya pengasihan Allah kepada umat. Kita bisa melihat itu dalam Sakaria pasal 12 ayat yang ke-10 misalnya. Nah, dalam teks Alkitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1, kata karunia roh diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, pneumatikos. Kata ini menegaskan bahwa sumber karunia adalah Roh Kudus. Karunia itu bukan usaha manusia. Nah, dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat, kata karunia diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, karisma. Arti harfiahnya adalah pemberian anugerah. Kita tahu bersama apa itu anugerah. Anugerah adalah hadiah yang diberikan tanpa mengharapkan balasan. Dan kata anugerah ini sering dihubungkan dengan Allah. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada manusia, itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah, diberikan tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah kemurahan hati Allah belaka. Karunia merupakan anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya untuk menjalankan pelayanan di gereja. Jadi karunia itu diberikan Roh Kudus sebenarnya untuk memperlengkapi kita dalam melayani gereja Tuhan di muka bumi ini. Nah, mengapa Paulus bicara tentang rupa-rupa karunia kepada jemaat di Korintus? Mengapa? Apa sesungguhnya yang melatar belakangi Paulus bicara tentang rupa-rupa karunia ini? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, perhatikan 1 Korintus 1 ayat 7. Di sana disebutkan jemaat Korintus tidak kekurangan karunia. Ya. Jadi ada banyak karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat. Dan Paulus merasa dia bertanggung jawab untuk mengajarkan jemaat tentang rupa-rupa karunia ini sehingga mereka berjalan dalam pemahaman yang benar. Yang kedua, ada warga jemaat Korintus yang mendapat karunia dan hal itu membuatnya menjadi sombong rohani. Terlebih ketika dia mendapatkan karunia bisa berbahasa, bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti oleh sesama. Dia merasa bangga dengan itu. Nah, Paulus menulis rupa-rupa karunia agar yang mendapat karunia itu dia harus menghormati orang lain yang mendapatkan karunia yang sama ataupun yang berbeda dengan dirinya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, Paulus menulis tentang rupa-rupa karunia agar jemaat memuliakan Roh Kudus, Sang Pemberi karunia. Itulah 3 hal yang melatar belakangi mengapa Paulus menulis rupa-rupa karunia kepada jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1,
Paulus menegaskan keinginannya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, apakah kebenaran yang harus diketahui oleh jemaat? Paulus menjelaskan dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga keadaan sebelum mereka mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Dahulu, waktu mereka masih belum mengenal Kristus, mereka ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Berhala adalah benda atau orang yang disembah sebagai Tuhan, padahal bukan Tuhan. Jadi kalau kita mendengar cerita orang-orang tempo dulu misalnya, mereka menyembah batu, itu adalah berhala. Batu itu adalah berhala. Ataupun orang naik gunung dan menyembah gunung, gunung itu telah menjadi berhala dalam kehidupan mereka. Pada abad yang pertama, Kaisar menuntut dirinya disembah sebagai Tuhan. Nah, Kaisar telah menjadi berhala bagi orang-orang yang ada pada zaman itu. Jadi berhala adalah sesuatu, benda atau orang yang disembah sebagai Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Nah, di kota Korintus ada dua berhala yang terkenal. Yang pertama, dewa pengobatan dan penyembuhan yang disebut Asklepius. Ada kuil yang dibangun untuk dewa ini di kota Korintus. Asklepius, dewa pengobatan, dewa penyembuhan. Yang kedua, Afrodit. Afrodit itu adalah dewi asmara atau dewi cinta. Di kota Korintus, mereka membangun kuil untuk dewi ini, dan imam yang melayani di sana semuanya perempuan. Tidak ada laki-laki, perempuan semua. Nah, ternyata para imam ini adalah pelacur, sehingga terjadilah kemerosotan moral di kota Korintus karena pelacuran merajalela kala itu. Nah, dalam penyembahan untuk berhala ini ada praktek orang kesurupan. Dan ketika dia kesurupan, dia berbicara seenaknya dalam keadaan tidak sadar. Kadang bahasanya dipahami, tetapi kadang-kala juga tidak dipahami. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi warga jemaat di kota Korintus. Apakah ini berasal dari Roh Kudus ataukah tidak? Mengapa hal ini menimbulkan pertanyaan? Sebab di gereja ada juga orang yang bicara yang tidak dimengerti. Itu adalah orang yang memiliki karunia berbahasa roh, bahasa yang tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, bagaimana dengan mereka? Muncul pertanyaan, apakah yang berbicara di gereja dengan bahasa yang tidak dimengerti itu berasal dari Roh Kudus ataukah sama saja dengan orang yang kesurupan sebagaimana praktek para penyembah berhala? Nah, Paulus mengajar jemaat dalam ayat 3 yang berasal dari Roh Kudus tidak mungkin berkata, terkutuklah Yesus. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu dari Roh Kudus. Kemudian Paulus mengajar tentang rupa-rupa karunia dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Mari kita pelajari bersama bagian Alkitab ini. Yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Rupa-rupa karunia, pelayanan, dan perbuatan ajaib berasal dari satu Roh, satu Tuhan, satu Allah. Jadi sumbernya cuma satu, yaitu Roh, Tuhan, Allah. Yang kedua, ayat 7. Rupa-rupa karunia disebut di sini sebagai penyataan Roh. Roh Kudus menyatakan kehadirannya melalui karunia, dan tujuannya jelas untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan gereja. Jadi karunia itu diberikan untuk kepentingan pelayanan di gereja. Jadi kalau ada orang punya karunia menyanyi misalnya, lalu tidak menggunakan karunia itu bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Sebab Roh Kudus memberikan karunia untuk pelayanan di gereja. Nah, ada banyak orang yang punya karunia, punya suara yang bagus, tetapi hanya selesai di kamar mandi. Saudara, firman Tuhan saat ini mengajak kita, gunakan karuniamu dalam pelayanan. Gunakan karuniamu sebaik mungkin dalam kesadaran ini berasal dari Roh Kudus. Di sini jelas tertulis dalam ayat yang ke-7, untuk kepentingan bersama. Jadi karunia bukan cuma untuk kepentingan pribadi.
Yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-10 ini menarik saudara sekalian. Di sini Paulus menyebut ada 9 karunia. Itu bukan berarti karunia itu hanya 9. Yang 9 ini adalah karunia yang ditemukan oleh Paulus di jemaat Korintus. Nah, apa itu? Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat, logos sophias. Nah, karunia ini berguna untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat. Karunia berkata-kata dengan hikmat itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, sehingga kita dapat memberikan nasihat yang benar, dapat membangun, dapat menguatkan hati orang-orang yang sedang memiliki pergumulan. Contoh sederhana dalam Alkitab, Salomo adalah raja hikmat di zamannya. Dengan hikmat yang dia miliki, dia dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, sehingga kerajaan Israel menjadi kerajaan yang besar. Dengan hikmat, dia menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita melihat dalam diri Yesus, ketika orang bertanya kepadanya, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Kalau Yesus menjawab boleh, maka orang-orang Yahudi pasti akan membenci dia, sebab Kaisar adalah orang Romawi yang sedang menjajah bangsa Israel kala itu. Tetapi kalau dia mengatakan tidak boleh membayar pajak, maka orang Yahudi akan mengatakan berarti dia tidak menghormati pemerintah, berarti dia melawan pemerintah. Nah, disitulah kita menyaksikan hikmat Allah, di mana Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berkata-kata dengan hikmat itu adalah salah satu karunia Roh Kudus. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan, logos gnoseos dalam bahasa Yunaninya. Dalam situasi dan kondisi yang sulit, Roh Kudus akan memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga kita dapat bersaksi tentang Yesus Kristus. Contoh dapat kita lihat dalam Perjanjian Baru, misalnya Petrus. Ketika dia pada hari Pentakosta, di tengah banyak orang, Petrus tampil berani, dia berkhotbah, dan pada saat itu ada 3.000 orang memberi diri dibaptis. Paulus juga, di saat dia berhadapan dengan Raja Agripa, Paulus dapat bersaksi tentang Yesus, dan semuanya itu sesungguhnya adalah karya Roh Kudus. Itulah karunia berkata-kata dengan pengetahuan, logos gnoseos dalam bahasa Yunaninya. Yang ketiga, karunia iman atau pistis. Saudara sekalian, karunia iman dengan iman harap bisa kita bedakan, ya. Kalau beriman berarti kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau karunia iman itu sesungguhnya adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Di dalam Alkitab kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7, di mana Stefanus hendak dirajam dengan batu, dan pada akhirnya dirajam dengan batu. Stefanus tetap kokoh pada keyakinan imannya. Itulah karunia iman. Kalau kita belajar sejarah, kita akan jumpa dengan Polikarpus, uskup di Smyrna pada abad kedua Masehi. Uskup ini di akhir hidupnya hendak dibakar, dan dia bisa selamat kalau dia menyangkal imannya. Tetapi Polikarpus bertahan dalam imannya, dan pada akhirnya dia dibakar. Nah, kemampuan untuk bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus itu adalah karunia iman yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Dalam bahasa Yunani disebut karismata iama. Karunia ini digunakan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Nah, banyak orang berpikir, berarti kalau saya sakit, saya harus datang kepada orang yang punya karunia menyembuhkan. Saudara, ternyata karunia menyembuhkan bukan hanya menyembuhkan sakit secara fisik, tetapi juga memulihkan jiwa yang terluka.
dan juga memperteguh iman kita kepada Tuhan. Itulah karunia menyembuhkan. Jadi kalau ada orang yang punya kemampuan memberikan penguatan iman kepada seseorang, itu adalah karunia menyembuhkan. Kalau ada orang yang punya skill dapat menolong orang yang nyaris bunuh diri, itu adalah karunia menyembuhkan. Kalau ada yang sakit dan orang itu dapat menyembuhkan orang sakit itu dengan pertolongan Roh Kudus, itu adalah karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Dalam bahasa Yunani disebut karisma dunamis. Nah, karunia ini adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memperkenalkan kuasa Yesus Kristus. Contoh sederhana, Nommensen ketika dia memasuki pedalaman Batak dan dia dipaksa minum racun. Nommensen melakukannya dalam keyakinan kuasa Kristus akan menyelamatkannya. Dan benar, Nommensen tidak mati, sehingga banyak orang Batak yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus. Nah, Nommensen yang selamat dari racun itu sesungguhnya karena karunia mengadakan mujizat yang diberikan oleh Roh Kudus. Yang keenam, karunia bernubuat, atau dalam bahasa Yunaninya karisma profetia. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, para nabi yang menyampaikan firman Tuhan itu, dan mereka dapat mengatakan hal-hal yang akan terjadi. Contoh sederhana, Nabi Yunus, dia menubuatkan tentang kehancuran Nineve. Dan ketika itu akan dilaksanakan, orang Nineve bertobat sehingga Allah tidak menghukum mereka. Nah, dalam Perjanjian Baru kita melihat ada Yohanes Pembaptis. Ketika dia melihat Yesus, dia bernubuat, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia." Jadi sesuatu yang belum dipahami oleh banyak orang menjadi dipahami ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan nubuatnya. Jadi karunia bernubuat sesungguhnya adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, memberikan kemampuan kepada seseorang untuk membuat kebenaran firman Tuhan itu, kehendak Tuhan itu lebih mudah dipahami. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Kita tahu di dunia ini ada banyak roh, ada roh baik, ada roh jahat, ya. Nah, ada nabi palsu, ada nabi benar. Ada yang berbahasa roh, tetapi ada juga yang kesurupan. Nah, yang bisa membedakan ini semua adalah orang yang punya karunia untuk membedakan roh. Yang kedelapan, karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dalam bahasa Yunani disebut karisma genegloson. Ini bahasa yang tidak dimengerti, saudara sekalian. Yang namanya bahasa roh, camkan ini. Bahasa roh menurut kesaksian 1 Korintus pasal 14 ayat 2 adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Nah, bahasa ini bisa dipahami jika ada yang beroleh karunia menafsirkannya. Perhatikan 1 Korintus 14 ayat 5. Karena itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Paulus mengatakan dia lebih suka menggunakan 5 kata daripada menggunakan bahasa roh dalam pertemuan jemaat. Nah, ini harus menjadi ingatan kita, terlebih bagi mereka yang punya karunia berbahasa roh. Paulus enggan menggunakan karunia itu dalam pertemuan jemaat, karena itu bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi bahasa itu dapat digunakan dalam pertemuan jemaat jika ada orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau ada yang punya karunia itu, karunia berbahasa roh dapat digunakan dalam pertemuan jemaat. Yang kesembilan, karunia menafsirkan bahasa roh. Dalam bahasa Yunani disebut karisma hermeneia glosom. Dalam bahasa roh mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jemaat tidak paham tentang hal ini. Nah, orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh
membuat apa yang diucapkan oleh orang yang berbahasa roh itu dapat dia tafsirkan dan disampaikan kepada jemaat, sehingga jemaat dapat memahaminya. Itulah penjelasan tentang rupa-rupa karunia. Nah, selanjutnya kita membaca dalam ayat yang ke-11, semua karunia diberikan oleh Roh yang satu dan sama menurut kehendaknya. Jadi bukan kemauan kita. Yang namanya karunia itu bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, bukan usaha kita, tetapi itu adalah kehendak Roh Kudus. Jadi sumber karunia adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberi menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak manusia. Harap ini menjadi kesadaran kita, sehingga kita lebih rendah hati, menunggu dengan sabar apa sesungguhnya karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting dari dalamnya. Yang pertama, semua karunia itu bersumber dari Roh Kudus. Camkan itu. Semua karunia bersumber dari Roh Kudus. Karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan lain sebagainya. Semua karunia itu bersumber dari Roh Kudus. Nah, karena sumbernya adalah Roh Kudus, maka orang yang punya karunia itu harus hidup rendah hati, bersyukur kepada Roh Kudus yang telah memberikan karunia itu, dan menggunakan karunia itu dalam pelayanan gerejawi. Itu hal pertama yang dapat kita pelajari dari bagian Alkitab ini. Yang kedua, karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama atau kepentingan gereja. Jangan sama sekali gunakan karunia itu untuk kepentingan pribadi. Tuhan punya rencana ketika Dia memberikan karunia itu harus digunakan untuk kepentingan bersama, untuk pelayanan di gereja, bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga merasa diri lebih rohani, mau pamer tentang karunia itu, cari popularitas, dan merendahkan orang yang berbeda karunia. Jangan lakukan hal itu, sebab itu tidak dikehendaki oleh Roh Kudus. Yang ketiga, bersinergilah dalam pelayanan. Gunakan semua karunia yang ada untuk pelayanan. Jadi di gereja itu, orang yang berbeda karunia satu sama lain itu dihimpun jadi satu, menjadi energi yang dahsyat, dikembangkan, digunakan di dalam pelayanan. Bersinergilah, menggunakan karunia yang ada padamu untuk pelayanan, untuk kepentingan persekutuan, untuk kepentingan bersama. Yang keempat, karunia itu diberikan menurut kehendak Roh Kudus, bukan kehendak manusia. Karena Roh Kudus yang memberikannya, maka jangan ada usaha untuk mendapatkan karunia. Sebab karunia itu bukan hasil usaha kita. Karunia itu adalah pemberian Roh Kudus. Karunia itu berbeda dengan keterampilan yang mana kita mempelajarinya, kemudian kita dapat melakukannya. Karunia berbeda dengan keterampilan. Karunia itu merupakan hasil karya Roh Kudus kepada kita. Dia titipkan karunia itu kepada kita untuk digunakan dalam pelayanan gereja, sehingga semakin banyak orang yang mengimani, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin.